Perkalian vektor ada dua jenis, yaitu perkalian skalar dengan vektor, kemudian perkalian vektor dengan vektor. Nah, yang kedua ini dibagi lagi atas dua bagian, yaitu perkalian titik, juga dikenal dengan dot product, lalu perkalian silang yang juga dikenal dengan cross product. Kita mulai dari yang pertama, perkalian skalar dengan vektor. Ya, ini rumusnya C sama dengan K kali A ya. Jadi perkalian skalar dengan vektor, nanti hasil akhirnya adalah vektor ya. K ini adalah skalar, sementara A ini adalah vektor. Dan C ini adalah vektor baru, hasil perkalian skalar dengan vektor ya. Contohnya ada di sini, vektor A kita kali dengan sebuah skalar yaitu 3, maka yang dihasilkan adalah vektor baru ya, vektor C, yaitu ini, di mana besarnya adalah 3 kali vektor A ya. Jadi 1, 2, 3 ya. Besar kecilnya vektor baru yang dihasilkan ini itu tergantung dari seberapa besar skalarnya ya. Jadi kalau misalkan di sini 5, maka vektor yang dihasilkan adalah 5 kali vektor A, lebih besar ya, gitu ya. Ya. Dan hasilnya tetap vektor ya. Ya, ini masih perkalian vektor dengan skalar. Apabila itu sebuah vektor yang dilukis dalam bidang Kartesian ya, maka contohnya adalah vektor A, maka vektor A ini akan memiliki komponen vektor ke arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Kemudian vektor B begitu juga punya komponen ke arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Nah, contohnya vektor A ini kita kali dengan sebuah skalar yaitu 3 ya. Maka setiap komponen vektor A ke yang arah sumbu X, Y, Z, kita harus kali dengan 3 ini. Ya, hasilnya tetap vektor. Ya, artinya vektor A ini kalau dikali dengan 3, maka dia akan semakin panjang ya. Begitu juga komponen vektornya ke arah X semakin besar, ke arah Y juga semakin besar, arah Z juga semakin besar. Nah, ini contohnya ada di sini ya. Misalkan vektor A yang memiliki besar satu satuan ke arah X, satu satuan ke arah Y, dan juga satu satuan ke arah Z ya, dikalikan dengan sebuah skalar 3 ya. Ini 3, maka hasilnya adalah ini 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali min 4, min 12 ya. Jadi ini adalah sebuah vektor yang memiliki besar 6 ke arah sumbu X, 9 ke arah sumbu Y, dan min 12 ke arah sumbu Z ya. Itu perkalian vektor dengan skalar. Yang berikut ya, kita masuk ke perkalian vektor yang kedua, yaitu perkalian vektor dengan vektor ya. Ada dua jenis ya, perkalian titik atau dot product. Nanti ini hasilnya adalah skalar ya. Di sini kita lihat ada dua vektor A dan vektor B ya. Kalau vektor A diproyeksikan ke vektor B ya, maka besar proyeksi vektor A ini adalah A cos theta. Jadi vektor A ini diproyeksikan ke vektor B ya, itu
ada sudutnya di sini ya. Nilainya atau besarnya ya vektor proyeksi itu adalah A cos theta. Lebih jelasnya di sini ya. Jadi kalau vektor A ini kita proyeksikan ke vektor B ya, maka besar vektor proyeksi itu adalah A cos theta ya. Ya, begitu juga sebaliknya kalau vektor B diproyeksikan ke vektor A ya, yang artinya A dot B ini ya, A dot B, itu vektor proyeksi B hasilnya B cos theta ya. Ini lebih jelas di sini. Kalau ini vektor B kita proyeksikan terhadap vektor A, maka vektor proyeksinya itu adalah B cos theta ya. Dan kalau vektor A cos theta ya itu adalah besar dari proyeksi vektor A, kita kalikan dengan vektor B ini ya. Jadi hasilnya adalah A dot B, yang artinya bahwa besar vektor A ini ya, besar vektor A dikali besar vektor B ini dikali dengan sudut yang dibentuk di situ ya, cos theta. Atau sebaliknya, besar vektor proyeksi B ya, yaitu ini terhadap vektor A ya, dikali cos theta ya. Jadi kalau perkalian titik atau dot produk ya ditulis dengan model seperti ini, A dot B ya, atau B dot A. Nah, ini gambarnya kita lihat di sini yang sudah barusan dijelaskan. Jadi kalau vektor A diproyeksikan terhadap vektor B akan memiliki vektor proyeksi yang besarnya A cos theta. Dan proyeksi vektor A ini kita kali dengan vektor B ya, maka tidak lain itu adalah A dot B gitu ya. Ya. Kemudian di sini vektor B diproyeksikan terhadap vektor A, hasilnya adalah vektor B cos theta ya. Nah, besar vektor proyeksi B ini kita kali dengan vektor A ya yang sejajar, maka diperoleh B dot A atau A dot B, sama hasilnya ya, ini sama. Nah, proyeksi vektor A terhadap B atau B terhadap A ya, tidak lain itu adalah A dot B ya, itu menghasilkan ya, perkalian titik atau dot produk, yaitu A kali B cos theta yang akhirnya nanti menghasilkan skalar ya. Begitu, kita lanjut ya. Ini sifat hasil kali skalar ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa A dot B juga bisa ditulis B dot A ya. Kemudian A dot A sama dengan ya besar vektor A kuadrat cos 0 ya, cos 0 ini 1 sehingga A kuadrat saja ya. Kemudian ini A dot dalam kurung B tambah C, kita bisa tulis juga ini ya dalam bentuk distributif A dot B A dot B tambah A dot C. Ya, ini juga sama dengan nomor 3 ya. Nah, bagaimana kalau vektor itu digambarkan dalam koordinat kartesian ya, seperti ini? Maka sebuah vektor itu akan memiliki besar yang arahnya satu satuan ke arah sumbu X ya, ini Y, juga ke arah sumbu Y yaitu J, ke arah sumbu Z yaitu K ya.
vektor yang besarnya satu satuan ke arah sumbu X, misalkan ada 2, ya, ada 2 vektor, maka vektor yang arahnya sama, ya, atau sudutnya 0, ya, nilainya akan 1, ya. Jadi kalau misalkan di sini ada 2 vektor, ya, I dot I, ya, ini I dot I atau ke arah sini, J dot J atau ke arah K dot K, maka hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Karena sudut yang dibentuk di situ adalah tidak ada, ya, atau cos 0 sama dengan 1. Ya. Kalau itu tegak lurus, ya, I dot J atau J dot K, ya, dan K dot I itu hasilnya 0. Sehingga misalkan jika ada sebuah vektor A, ya, memiliki komponen ke arah sumbu X, Y, Z, dan vektor B memiliki komponen vektor ke arah sumbu X, Y, Z, maka kalau kita dot produk, ya, maka hasilnya adalah ini AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ. Ya, kenapa hasilnya begini? Nah, kalau kita lihat di sini adalah vektor A, ini vektor B, ya. Kalau kita tulis secara lengkap, maka seperti ini. Kalau kita kali setiap komponennya, jadi AXI, ya, dot BXI, ya, I dot I, dilihat di sini I dot I hasilnya 1, ya, maka kita bisa tulis AX BX, ya. Kemudian AXI dot BYJ, ya. Berarti I dot J, ya, I dot J itu hasilnya 0, ya, I dot J hasilnya 0, sehingga kita tidak perlu tulis di sini karena apapun yang dikali dengan 0 hasilnya 0, ya. Kemudian ini dengan ini hasilnya 0. Lalu AYJ dengan BXI hasilnya 0, AYJ dengan BYJ itu hasilnya 1, yaitu AYBY, ya. Ya, begitu seterusnya. Jadi yang vektor satuannya sejenis itu hasilnya 1, yang berbeda jenis itu hasilnya 0. Jadi A dot B hasilnya AB, ABX, ABY, ABZ, ya. Nah, ini tambahan dot B apabila kita uraikan, ya, di mana ini adalah vektor A, komponen vektor A, lalu ini komponen vektor B, kita uraikan, ya. Nanti pada akhirnya kita dapat hasil yang sama dengan ini, ya. Ya, kenapa? Karena I dot I hasilnya 1, dapatnya ini, ya. I dot J hasilnya 0, jadi di sini tidak perlu ditulis. Jadi kita selesaikan yang memiliki vektor satuan sejenis saja. Yang beda jenis pasti 0. Seperti ini, ya, ini sejenis, cos 0 itu 1. Jadi hasilnya 1, sementara yang beda jenis semacam ini 0. Oke, begitu. Ya, untuk mencari sudutnya, ya, cos theta, berarti A dot B, ya, dibagi dengan harga mutlak vektor A dan harga mutlak vektor B. Ya, ini contohnya. Diketahui vektor A 3i tambah 6j tambah 9k, vektor B min 2i tambah 3j tambah k. Nah, kalau kita lakukan dengan operasi dot product A dot B atau B dot A, kita peroleh seperti ini. 3i kali min 2i, ya. Karena ini vektor satuannya sejenis, ya. Kita kali. Kalau itu berbeda jenis, maka hasilnya 0. Jadi itu tidak perlu ditulis di sini. Jadi
kita langsung yang sama jenis saja. Jadi 3 kali min 2 dapat ini ya. Kemudian 6 kali 3 ini, kemudian 9 kali 1 ya di sini. Hasilnya 21 ya. Ini adalah skalar ya. Skalar. A dot B itu hasilnya skalar. Kemudian sudutnya ya. Sudutnya kita lihat di sini ya. A dot B kita sudah dapat sudutnya 21 ya. Nah, sekarang besar dari vektor A ini ya. Kita menggunakan rumus Pythagoras ya. Berarti ini 3 kuadrat, 6 kuadrat, 9 kuadrat diperoleh 3 akar 14. Begitu juga yang vektor B kita peroleh akar 14. Sehingga sudutnya ya, besar sudutnya adalah A dot B dibagi vektor A dan vektor B ya. Ini hasilnya diperoleh cos tengah ya. Nanti kita bisa menghitung dengan menggunakan kalkulator arcs cos tengah gitu ya. Ya, itu tentang perkalian titik atau dot product. Kita masuk pada perkalian vektor yang kedua, yaitu perkalian silang atau cross product. Hasil akhirnya adalah vektor ya. Nah, coba lihat di sini ada contoh vektor A dan vektor B. Kalau kita crosskan vektor A terhadap B dengan sudut tertentu, maka hasilnya adalah vektor C ya. Nah, arah vektor C ini mengikuti aturan tangan kanan ini ya. Contohnya vektor A ya, ini adalah keempat jari tangan yang merupakan vektor A. Kemudian telapak tangan adalah arah vektor B. Ketika kita lipat, itu artinya A cross B, maka akan menghasilkan vektor baru yang arahnya mengikuti ibu jari ini ya, yaitu vektor C yang besarnya A cross B ini ya. Ya, begitu sebaliknya. Kalau B cross A ya, berarti tangan ini dibalik sehingga arah ibu jarinya menuju ke bawah ya. Nah, besar vektor C yang dihasilkan oleh A cross B itu adalah A kali B sin theta ya. Ya. Nah, ini diperjelas dengan gambar tangan kanan ini, keempat jari adalah arah vektor A, telapak tangan ini adalah arah vektor B. Ketika A cross B, maka akan menghasilkan vektor C yang arahnya mengikuti ibu jari ini ya. Besarnya adalah A kali B sin theta. Sin theta ini adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dengan vektor B. Kemudian dalam bidang koordinat kartesian, jika sebuah vektor dilukiskan di situ akan menghasilkan vektor-vektor satuan ya. Nah, kalau ada vektor-vektor satuan yang searah sumbu X atau searah sumbu Y atau searah sumbu Z ya. Misalkan vektor A, I, kemudian vektor BI ya, maka vektor satuannya yang sejenis I cross I ya, atau J cross J, K cross K, itu hasilnya 0 ya, hasilnya 0. Karena sudut yang dibentuk di situ adalah sudut 0, di mana sin 0 itu hasilnya 0 ya. Kalau vektor satuan yang tidak sejenis ya, artinya membentuk sudut 90 derajat, maka hasilnya bukan 0 ya, tetapi 1, yaitu I cross J, J cross K, K
K cross I. Kalau kebalikannya I cross K hasilnya min J, ya. K cross J itu min I, ya. J cross I itu adalah min K, ya. Itu hasil cross vektor satuan di dalam bidang koordinat Kartesian. Ya, ini I cross J itu vektor satuannya adalah K, J cross I itu min K, J cross K sama dengan I, ya, dan seterusnya. Ya, ini contoh dua vektor yang diketahui komponen vektor A dan komponen vektor B ini ke arah sumbu X, Y, dan Z, ya. Kalau kita selesaikan dengan A cross B, ya, maka kita peroleh hasilnya seperti ini, ya. Ya. Cara yang mudah kita bisa melakukan dengan determinan ini, ya. A cross B, kita tulis dulu vektor satuan di atas I, J, K, kemudian masing-masing kita tulis komponen vektornya AX, AY, AZ, kemudian komponen vektor B, BX, BY, BZ, ya. Untuk vektor I ini, ya, vektor I ini kita bisa tutup dulu ini. Jadi yang akan muncul adalah vektor ini, ya. Jadi AY kali BZ kurang AZ kali BY, ini, ya. Ya. Kemudian kurang, kita tutup lagi di sini, maka yang muncul itu adalah AX dengan BZ kurang AZ kali BX, ya. Kemudian tambah, ini ditutup lagi, yang muncul adalah ini. AX kali BY, ya, AX kali BY kurang AY kali BX kali vektor satuan K, ya. Ya, ini adalah cara determinan matriks. Ya, kita lanjut. Ya, ini contoh, ya. Vektor A 2I kurang J tambah K, vektor B I kurang 3J tambah K. Nah, kalau A cross B, ya, dengan menggunakan cara yang sebelumnya, kita peroleh hasil seperti ini, ya. A cross B. Nah, ini setelah kita peroleh hasil akhirnya, kita masukkan di dalam rumus Pythagoras. Hasil akhirnya adalah akar 75. Ya, itu contohnya. Kemudian ini contoh yang kedua, ya. Contoh yang ketiga, Anda bisa mempelajarinya sendiri, ya. Ya, lalu ini ada tugas yang dikumpul nanti setelah mempelajari video ini, ya. Ada ketiga vektor diketahui, ya. Masing-masing sudah diketahui ini. Kemudian coba Anda hitung A cross B, ya, tutup kurung cross C. Kemudian yang kedua A cross dalam kurung B cross C, ya. Nah, gunakan sifat-sifat perkalian vektor triple ini untuk mengerjakan soal di atas. Jadi kalau mengerjakan ini, soal ini, Anda bisa menggunakan aturan yang nomor 2 ini, ya. Yaitu dalam kurung A dot C dalam kurung kali B kurang dalam kurung A dot B tutup kurung kali C. Ya, begitu juga yang ini. Ini sudah ada petunjuknya, tinggal Anda bisa mengerjakannya. Ya, begitu. Demikian penjelasan kita mengenai vektor. Saya harap Anda bisa memahaminya, dan saya harap juga Anda bisa banyak membaca dari sumber-sumber yang tersedia untuk lebih memahami mengenai materi vektor ini. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati.